Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Yunia Trivianti dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Pada saat ini, saya sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan gelombang 2 tahun 2021. Akan tetapi, PPL kali ini sangat jauh berbeda dengan PPL sebelumnya. Karena PPL saat ini hanya menggunakan sistem observasi dan wawancara. Karena untuk menghindari penyebaran adanya virus corona. Di sini saya sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan di usaha industri Bintang Indah Marmer yang bertepatan di Dusun Cerme, RT 1 RW 3, Desa Gamping, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Sejarah lembaga usaha tersebut berdiri sejak tahun 2001 yang didirikan oleh Bapak Ilyas sebelum beliau menikah. Pada saat itu, beliau memulai usaha kecil-kecilan yang dilakukan di rumahnya sendiri dan hanya mempunyai satu mesin pemotong batu. Kemudian, beliau menikah dan mengembangkan usaha tersebut bersama istrinya. Setelah beberapa tahun kemudian, beliau membeli tanah untuk dijadikan pabrik batu. Setelah pabriknya dibangun, mesin pemotong batu yang berada di rumahnya dipindah dan dibawa ke pabrik barunya. Kemudian, beliau membeli beberapa mesin yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan seperti mesin bubut, mesin pemotong, dan mesin lainnya. Visi dan misi usaha. Visinya yaitu mensejahterakan perekonomian karyawan. Sedangkan misinya, yang pertama tetap menjaga produk yang berkualitas dan memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk mendapatkan hasil yang maksimal. UMKM di Indonesia telah berkontribusi banyak terhadap kemajuan perekonomian. Di Indonesia, sumber daya yang dapat menghidupi masyarakat adalah UMKM yang fokus pada sektor perdagangan, industri olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produk mineral non-logam. Pertumbuhan serta perkembangan sektor UMKM merupakan salah satu indikator pembangunan, karena dengan adanya UMKM dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Indonesia sendiri sebagai negara berkembang yang tidak lepas dari sebuah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak individu maupun kelompok. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM sendiri merupakan salah satu alternatif masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran yang bermanfaat untuk memberantas kemiskinan. Dalam kegiatan ekonomi, UMKM dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sehingga penyerapan tenaga kerja akan meningkat signifikan. Dalam hal ini juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan pendapatan untuk masyarakat sekitar. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan.
Menurut Munawair, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan. Dengan begitu, laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah yang pertama, screening atau sarana informasi adalah analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya. Dengan demikian, seorang analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa. Yang kedua, understanding atau pemahaman adalah analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya. Yang ketiga, forecasting atau peramalan adalah analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang. Yang keempat, diagnosis adalah analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan. Yang kelima, evaluasi adalah analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien. Kegunaan laporan keuangan. Laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga laporan keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menginvestasikan modal sehingga membutuhkan informasi tentang sejauh mana kelancaran aktivitas dan profitabilitas perusahaan. Potensi dividen, karena dengan informasi memegang saham dapat memutuskan untuk mempertahankan sahamnya, menjual atau bahkan membelinya. Dapat dipahami bahwa dengan adanya laporan keuangan yang disediakan oleh manajemen perusahaan, maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan, seperti keinginan perusahaan untuk melakukan right issue. Right issue artinya penjualan saham yang diprioritaskan kepada pemilik saham lama untuk membelinya, sehingga data laporan keuangan yang diperoleh dan disajikan, maka investor atau pemilik saham perusahaan akan bisa menganalisis bagaimana kondisi perusahaan serta prospek perusahaan nantinya, khususnya dari segi kemampuan profitabilitas dan dividen yang akan dihasilkan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon untuk dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.